Kak Leman, Iya, aku mau Carlo. tanya Kak, Boleh? kenapa ya Kak? Aku tuh padahal rajin banget beribadah dan tidak pernah ngelawan orang tua. Tapi kok dijauhin ya Kak sama teman-temanku? Loh, kok kamu dijauhi seperti itu? Jadi gini Kak, aku diajak main waktu ibadah. Aku nggak mau. Terus aku diajak ejek. Lagian kan lagi corona juga. Wah, tindakan kamu sebenarnya sudah bagus sekali, Carlo. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kita kan punya Tuhan Yesus yang akan membela anak-anaknya yang setia dan taat melakukan firman. Oh iya Kak. Wah, beruntung sekali aku punya Tuhan Yesus. Benar sekali, Carlo. Oh iya, Caraldo kok belum kelihatan ya? Kita kan sudah mau mulai ibadah. Iya Kak. Karaldo mana ya Kak? Ya sudah, kita mulai aja dulu yuk. Oke Kak. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Kalian percaya semua baik-baik semua ya? Kita mau memulai ibadah kita. Kalian percaya semua sudah siap? Kak, sebentar Kak. Ya, Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu Kak. tentu saja Carlo. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Loh, Caraldo kok datangnya terlambat? Iya, Karaldo, kenapa terlambat? Duh, iya maaf banget ya Kak Leman, Carlo. Jadi tadi kan aku nyetir ke sini. Terus pas lampu merah aku berhenti tuh. Tiba-tiba mobil di belakang aku klakson-klakson terus. Tapi kan lampunya merah ya. Jadi aku diem aja. Tiba-tiba dia keluar dari mobil, dia samperin aku, terus dia marah-marahin aku. Mana pas lagi dia marah-marah, lampunya tiba-tiba hijau. Dia bikin aku terlambat, terus bikin jalanan macet juga. Jadi akhirnya aku tinggal aja biar dia marah-marah sendiri. Ya sudah, puji Tuhan yang penting Caraldo tidak apa-apa. Iya, Karaldo hebat. Sabar, nggak keikutan marah-marah juga. Iya Carlo, karena Caraldo ini adalah anak Tuhan. Kita anak Tuhan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, Kak Leman. Dan ada hal lain juga nih Kak. Karaldo juga taat peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Tuhan bilang kan kita harus taat juga kepada peraturan pemerintah Kak. Benar sekali, Carlo. Selain itu juga, Tuhan kita itu ada di mana-mana. Jadi dia tahu apa yang kita perbuat dan dia juga tahu apa yang kita alami. Betul sekali, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Di situ ada kata Yesus besertaku. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Oke, yuk Oke nyanyi. Kak. Ayo kita nyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
Carlo dan juga adik-adik yang di rumah, kita punya loh satu sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Kita nyanyi lagu ini dari awal sama-sama lagi ya, adik-adik di rumah. Haleluya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau siapkan hati kita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya, dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin
Tuhan jawab setiap doaku. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ya, adik-adik yang di rumah, kita masuk firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya bersama-sama. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarmu hari ini? Tentunya semuanya kita di dalam sehat kuat yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kembali lagi kita akan dengar firman Tuhan. Tapi Kak Desi mau tanya dulu. Siapa yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ayo coba angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap ya? Oke, kita dengar firman Tuhan ya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang seorang buangan dari Babel, adik-adik. Dia orang buangan tetapi dia masih muda. Dia masih muda, dia kuat, dia cerdas, dia pintar. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia seorang yang berhikmat. Wah, siapa dia ya? Tapi bukan itu saja. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan dia tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Dia tidak ikut-ikutan dalam hidupnya, yaitu orang-orang makan makanan berhala yang sudah dipersembahkan kepada raja, mereka makan. Dia tidak ikut-ikutan loh adik-adik. Dia juga seorang yang terus rajin berdoa. Sekalipun itu dilarang. Tidak boleh berdoa kepada Tuhan selain menyembah kepada patung raja. Tetapi dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dikatakan itu dilarang. Dia terus berdoa. Wah, kira-kira siapa dia ya? Kalau lihat ceritanya sih sangat seru ya. Yuk kita lihat. Siapa adik-adik? Tentang siapa? Daniel. Ya benar, adik-adik benar. Tentang seorang muda bernama Daniel. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Sekarang buka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Ayat yang panjang, tetapi Kak Desi akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan cepat untuk adik-adik. Oke. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan didapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Ya, puji Tuhan adik-adik. Adik-adik pasti sudah pernah dengar firman Tuhan ini. Tetapi tidak mengapa, kembali firman Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Satu kisah keadaan yang dialami oleh Daniel adik-adik. Daniel ini menghadapi bahwa dia harus dibuang ke gua singa. Dilemparkan ke gua singa. Wah, takut ya adik-adik. Gua singa berarti banyak singanya loh. Singa yang di dalam gua itu pasti lapar-lapar semuanya. Tetapi tunggu dulu, kita lihat nanti akhirnya bagaimana ya. Gak sabar ya. Ayo kita lihat terus firman Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa ya Daniel itu dibuang ke gua singa? Biasanya kan orang yang dibuang, orang yang dilemparkan ke gua singa itu kan sebagai satu hukuman orang yang berbuat salah. Kira-kira Daniel salah apa ya adik-adik? Wah, adik-adik, Daniel itu tidak salah apa-apa. Tetapi ternyata tadi di dalam firman Tuhan kita lihat dan kita sudah baca bahwa di sekeliling Daniel ini ada orang-orang yang iri kepada dia. Karena apa? Yang pertama, Raja Darius itu sayang sama Daniel. Sayang karena Daniel seorang yang pintar, cerdas dan mempunyai roh yang dikatakan oleh firman Tuhan, rohnya itu yang luar biasa. Raja Darius ini mau mengangkat Daniel untuk sebuah pekerjaan yang luar biasa. Adik-adik, hal ini membuat orang-orang di sekelilingnya iri. Lalu yang kedua, di dalam semua kepercayaan yang diberikan oleh Raja Darius, pekerjaannya tidak ada didapati kesalahan. Wah, hebat sekali Daniel ya adik-adik. Wah, di sini siapa adik-adik? Disuruh sapu rumah, kerjakan PR. Enggak kelar. Siapa? Ayo. Senyum-senyum ya. Jangan ya, kita mau belajar dari Daniel. Dia
didapati bahwa tidak ada pekerjaannya yang salah, semuanya benar. Hebat. Hal inilah yang membuat orang-orang iri tadi tidak suka kepada Daniel. Akhirnya adik-adik tahu enggak bahwa orang-orang iri ini tidak habis akal. Wah, mereka punya ide. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Daniel, untuk supaya Daniel dibuang ke gua singa. Apa itu? Soal berdoa, soal beribadah kepada Tuhannya. Di sini adik-adik pasti diberkati Tuhan dengan kepintaran, kecerdasan, sehingga seringkali belum ada apa-apa sudah keluar ide-ide cemerlang kan? Kalau ide-ide yang cemerlang keluar, good, bagus, Tuhan senang kepada adik-adik. Tapi jangan ya ide-ide seperti orang-orang di sekeliling Daniel ini. Idenya itu gak baik. Mau menjatuhkan orang lain, mau menjelekkan orang lain, mau supaya orang lain dihukum. Itu ide yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu mereka bermufakat, wah ayo kita buat satu pekerjaan, yaitu 30 hari ini tidak ada seorang pun yang bisa berdoa kepada Tuhan atau kepada manusia. Permohonannya, sembahannya hanya diberikan kepada patung raja. Pada saat itu disampaikan kepada Raja Darius, dan Raja Darius ini tidak berpikir bahwa ide itu hanya untuk menjatuhkan Daniel. Lalu Raja Darius menyetujuinya dan dikatakan firman Tuhan, keputusan itu tidak dapat dibatalkan lagi. Dan akhirnya adik-adik, begitu didengar peraturan itu selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhan atau kepada manusia, hanya kepada patung raja, Daniel pergi ke rumahnya. Dia berdoa seperti biasanya yang dia lakukan. Dia berdoa 3 kali sehari, berdoa kepada Tuhan. Dan orang-orang yang iri ini menangkap Daniel. Menangkap, dan dengan hati yang sedih Raja Darius akhirnya melepaskan Daniel untuk dibuang ke gua singa. Tetapi dengan hati yang berat dia berkata, Daniel, Allah yang kau sembah dengan tekun, dia akan melepaskan engkau. Dan benar saja adik-adik, Allah yang disembah oleh Daniel yaitu Tuhan Yesus Kristus itu melepaskan Daniel. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan, ketika besok harinya, wow, mereka yang iri ini sudah mau bersorak melihat Daniel pasti sudah tidak hidup lagi, dia sudah tinggal tulang-tulang. Tetapi ketika mulut gua itu dibuka, Daniel masih hidup. Kenapa Daniel masih hidup adik-adik? Karena Tuhan melindungi Daniel yang suka berdoa dan mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Begitu juga dengan kita semua adik-adik yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, pasti Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu meluputkan daripada hal-hal yang jahat. Amin? Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari yuk kita mulai hari kita bangun tidur berdoa. Supaya sepanjang hari apapun yang kita kerjakan lakukan, sekolah kita menjadi berhasil karena Tuhan berkati. Ketika mau makan, berdoa supaya makanan itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Ketika belajar, ayo adik-adik berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati dengan kecerdasan, kepintaran. Puji Tuhan adik-adik. Itu kisah Daniel yang sungguh sangat memberkati kita. Walau kita kecil, kita harus setia berdoa, beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tunggu dulu, sebelum kita berdoa, ada ayat hafalan. Daniel 6 ayat 28.
Puji Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua yang ada. Sepanjang hari-hari kami percaya kalau kami ada, kami berhasil, kami pintar, kami sehat, semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga melihat kehidupan kami yang senantiasa setia beriman dan berdoa kepada Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Teruslah Tuhan berkati mereka dengan iman yang kuat kepada Yesus saja. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Memulai hari mereka berdoa, begitu juga Tuhan dalam pelajaran mereka. Mereka berdoa dan Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, kesehatan, dan dengan roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati semua orang tua, anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu lagi.